Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Ramadan. Saya adalah mahasiswa Ilmu Keolahragaan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sekarang saya sudah semester 5 dengan NPM 1910631240028. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sosiologi olahraga dengan judul menganalisis sarana dan prasarana olahraga. Baik, langsung saja. Sarana dan prasarana olahraga yang akan saya bahas di sini yaitu adalah Stadion Singapura Bangsa Karawang. Pertama-tama saya akan membahas sejarah atau latar belakang dari Stadion Singapura Bangsa Karawang itu sendiri. Stadion ini merupakan stadion multifungsi yang ada di Karawang. Stadion ini juga umumnya digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola di tingkat provinsi. Nama Stadion Singapura Bangsa ini diambil dari nama Adipati Singapura Bangsa yang merupakan bupati pertama Karawang. Stadion Singapura Bangsa ini berwarna putih dengan luas lapang 110 x 75 meter, bahan bangunan dari beton. Kapasitas dari stadion ini adalah kurang lebih 15.000 penonton. Stadion ini juga merupakan stadion yang dikelola oleh pemerintah Karawang yang induknya dari Cipta Karawang. Menurut Bapak Muhammad Soleh yang merupakan penjaga kebersihan stadion ini dari tahun 1983, beliau tidak tahu kapan tepatnya stadion ini dibangun karena saat itu dia belum lahir. Tapi menurutnya stadion ini sudah ada sebelum klub Persika Karawang terbentuk, yaitu pada tahun 1951. Dan kata penjaga sebelum Bapak Soleh, tempat ini dulunya adalah sawah. Stadion Singapura Bangsa pernah dilakukan renovasi dari Polda tanggal 9 April tahun 1998 yang diresmikan oleh Dr. Andes Haji Dadang S. Mukhtar selaku Bupati Karawang saat itu. Renovasi dilakukan karena adanya kerusakan di bagian bangunan karena angin puting beliung, tetapi menurut Pak Soleh bangunan rusak bukan karena angin puting beliung, tetapi memang fondasi bangunan yang kurang kokoh. Selanjutnya saya akan membahas kondisi dari Stadion Singapura Bangsa Karawang ini. Sarana olahraga yang terletak di Jalan Insinyur Suratin atau lebih tepatnya di samping kantor pemerintah Kabupaten Karawang ini dikenal dengan nama Stadion Singapura Bangsa. Ketika mengunjungi stadion ini, nampak dari depan sudah terlihat bangunan stadion berkelir putih dengan hiasan mural di setiap dindingnya. Ditambah terdapat tulisan Stadion Singapura Bangsa tepat di pintu masuk utama stadion. Jika sedikit berkeliling di area luar stadion, nampak warung-warung tenda makan berjejer di samping stadion. Dari luar juga terlihat beberapa ruangan yang didesain untuk ruangan sekretariat, hanya saja kini sudah nampak tertutup. Beberapa ruangan itu juga terlihat tidak digunakan cukup lama, sehingga membuat beberapa cat pintu terlihat memudar. Tak hanya itu, yang cukup disayangkan banyak vandalisme di beberapa sudut luar lapangan yang membuat stadion ini terkesan kumuh dan jorok. Jika melihat area di dalam stadion, terlihat lapangan bola yang cukup luas dengan rumput-rumput hijau di area lapangan. Bahkan 2 gawang di sana masih lengkap dan dalam kondisi yang baik. Melihat ke area tempat bangku penonton, stadion ini setidaknya memiliki kapasitas sebanyak 15.000 penonton. Kondisi bangku penonton dengan model memanjang dan berkeramik. Hanya saja terlihat berdebu karena mungkin sudah lama tidak dibersihkan. Stadion Singapura Bangsa ini sebenarnya sudah mengalami perubahan terlebih saat digunakan untuk venue Asian Games 2018 silam. Bahkan stadion ini sempat digunakan sebagai markas dari latihan Persija. Baik, selanjutnya saya akan membahas dampak sosiologi dari Stadion Singapura Bangsa Karawang ini. Yang pertama yaitu adalah dampak kesehatan untuk masyarakat. Seperti fasilitas olahraga pada umumnya, stadion ini juga dibuka untuk masyarakat berolahraga seperti jogging, bermain sepak bola, dan lain-lain. Dengan begitu masyarakat jadi memiliki tempat atau wadah untuk menjaga kesehatannya. Selain dipergunakan untuk berolahraga, Stadion Singapura Bangsa Karawang ini pada saat pandemi Covid seperti saat ini juga menjadi pusat vaksinasi gratis bagi warga Karawang yang tentunya sangat bermanfaat untuk
meningkatkan imunitas masyarakat Karawang itu sendiri dari virus corona. Selanjutnya ada dampak ekonomi untuk masyarakat. Selain memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat Karawang, Stadion Singa Perbangsa ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat di sekitar stadion. Dengan adanya stadion ini, banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari stadion ini dilihat dari banyaknya warung-warung yang ada di sekeliling stadion, pedagang kaki lima, dan juga para petugas kebersihan yang ada di stadion. Belum lagi jika diadakannya acara atau pertandingan di stadion tersebut, tentu saja akan meningkatkan pendapatan para pedagang yang berjualan di daerah tersebut. Selanjutnya ada masalah yang sering terjadi pada stadion ini. Masalah yang sering terjadi di Stadion Singa Perbangsa Karawang ini yaitu banyaknya vandalisme yang sudah saya sebutkan tadi, atau coretan-coretan di dinding stadion baik di luar maupun di dalam lapangan. Toilet umum yang digunakan pada stadion ini pun juga sudah tidak sangat terawat dan banyak bagian bangunan yang terbengkalai. Dan bagian toilet ini juga sangat kotor, mungkin karena sudah lama tidak dibersihkan oleh petugas kebersihan di stadion tersebut. Kondisi kursi penonton dan bench pemain juga banyak yang sudah rusak dan tidak layak dipakai. Lalu di bagian sekretariat yang di bagian luar stadion sudah lama tidak digunakan dan sudah banyak pintu-pintu yang terbengkalai dan juga dinding-dinding yang catnya mulai memudar. Dan yang terakhir adalah masukan saya untuk prasarana Stadion Singa Perbangsa Karawang ini, yaitu sebaiknya bagi pengurus atau pemerintah yang mengurus Stadion Singa Perbangsa ini tingkatkan lagi kebersihan dan kenyamanan stadion dengan dilakukannya perawatan baik itu mingguan atau bulanan, agar kebersihan dan kenyamanan stadion ini tetap terjaga dan enak dipandang. Lalu untuk ditingkatkan juga keamanan agar tidak terjadi vandalisme lagi di stadion ini. Selanjutnya tempat sampah harus diperbanyak di stadion ini, karena tempat sampah di stadion ini relatif sedikit. Jadi banyak orang yang mungkin kesadaran atas kebersihannya kurang dan membuang sampah sembarangan di stadion. Jadi sebaiknya diperbanyak lagi tempat sampah di stadion ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.